Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading ini pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Atau ada yang terbalik-balik ya, vice versa. Ini juga timeless, boleh berlaku kapan saja. Mungkin sudah ada yang merasakan, bisa juga maju mundur waktunya, ya. Gemoy. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke, so kali ini temanya tentang kabar mengejutkan tentang dia, ya. Jadi kita lihat energi mengenai kabar mengejutkan tentang dia. Oke. Kita lihat ya. Wah, jadi di sini aku ngerasa ya, orang ini kalau misalnya ada konflik sama kamu, kalau ada konflik batin atau lost kontak atau komunikasi nggak lancar atau nggak dekat lagi, ya dia sering menyendiri ya. Padahal belum tentu dia sendiri ya. Ini bisa aja ada Marimar yang gemoy ya. Bisa aja ada si Ciripah, Suneo atau siapa. Sebenarnya bisa aja ada orang di sekitarnya atau orang di sisinya. Tapi dia suka banget menyendiri ya. Suka menggunakan insting. Bahkan ya dia kayak sering banget menggunakan feeling, kata hati, bahkan intuisi gitu. Dia suka bertapa gitu, aku ngerasanya suka sendiri ya. Mungkin dia merasa nggak ada lo, nggak rame ya, berkonflik denganmu, tidak berkomunikasi denganmu. Ya aku kesepian, lonely. Semua terasa sunyi senyap meskipun dalam keramaian ya, kayak terbayang-bayang kamu. Gitu. Dia kayak apa ya? Kayak butuh waktu untuk healing atau dia butuh waktu untuk tenangkan dirinya. Makanya dia suka menyendiri, suka menepi. Gitu. Dan orang di sekitarnya, orang di sisinya merasa dia tuh aneh ya. Orang di sisinya dia itu atau siapalah ya, keluarga, teman atau ada Marimar ya, ada Sergio ya. Dia ngerasa apa ya? Orang-orang itu ya ngerasa si dia ini aneh karena suka menyendiri. Gitu. Terus aku ngerasanya kenapa dia bisa suka menyendiri gitu, ya mungkin orang di sekitarnya, orang di sisinya itu tidak sefrekuensi dengan dia. Kayak ya mereka-mereka itu kurang memahami aku, kurang mengerti aku, nggak seperti kamu. Tapi ada juga yang memang tenggelam di dalam rasa bersalah ya. Jadi kalau orang yang ngerasa bersalah sama kamu, ya begini hidupnya, sering banget gelisah, sering banget nggak tenang, bawaannya ya sensitif gitu. Dia jadi orang yang sensitif banget, baperan, emosional, mudah marah, ya akhirnya suka menyendiri. Dia cuekin orang di sekitarnya, dia cuekin Marimarnya, dia cuekin Sergionya atau siapa. Gitu Kak. Dan dia ngerasa apa ya, bingung banget, aku harus kayak gimana ya. Aku tuh pengennya sama kamu sebenarnya, atau aku pengennya bergerak menuju kamu. Tapi apa masih bisa ya? Ya begitulah. Dan aku ngerasa dia tuh jadi merasa terabaikan jika kamu menyerah, ya. Dia merasa ya sedih juga ya kalau kamu menyerah, kalau kamu mengabaikan saya. Ya beginilah, nggak enak. Atau orang ini pernah mengabaikan kamu, dia pernah cuekin kamu, dia pernah egois ya, terus kamu jadinya memilih menyerah ya, dia nggak nyangka sesakit itu dicuekin gitu. Ya mungkin beberapa gitu atau vice versa. Kan beberapa diam-diaman,
Padahal ada mulut yang gemoy untuk bicara. Oke. Nah, sini apa nih? Apa ya, Dora? Jadi di dalam ini aku udah tarik energi tentang kabar dia ya. Aku udah tarik energi kabar mengejutkan tentang orang ini. Nah, kita lihatlah satu persatu. Oke, di sini wah, seks terganggu. Apaan nih? Jadi ada seksualnya yang terganggu ya. Mungkin jadi kurang berhasrat, kurang bergairah ya sama yang lain gitu. Mungkin dia hasratnya, nafsunya sama kamu. Ya kan ada orang gitu ya. Entah dia mati rasa sama yang lain, dia cintanya sama kamu, ya hasrat seksualnya sama kamu gitu. Dia sayang sama kamu, ya gairah seksnya sama kamu. Mungkin sama yang lain kayak apa ya? Ya awalnya mungkin dia bisa senang, tapi kok akhirnya kayak mati rasa gitu, kayak nggak enak gitu, nggak seru, atau dia nggak bergairah menjalani hidup tanpamu ya, bestie. Tanda-tanda semesta tentang kamu. Wah, kayaknya dia sering menemukan tanda-tanda semesta mengenai kamu ya. Aku pergi ke ini, muncul namamu. Aku pergi ke ini, muncul angka tentang kamu. Atau aku pergi kemana ya, lihat ini kan pernah kita bicarakan, pernah kita bahas. Kok selalu ada ya tentang kamu. Pergi kemana gitu, ada lagu mengingatkan aku dan kamu gitu. Terus kamu menghantui saya. Wah, kamu hantu gitu kak. Emang siapa sih yang ghosting kok gitu sih, playing victim ya. Ih, gemoy. Oke, jadi dia bilang kamu menghantui saya. Ya mungkin karena ini kali ya, merasa bersalah. Jadi dihantui rasa bersalah. Jadi dia bilang kamu menghantui aku. Ya karena aku salah sama kamu. Ya, aku bikin kesalahan ke kamu. Jadi bayangan kamu selalu menghantui, kayak aku harus minta maaf gitu sama kamu. Oke. Kecarian kamu di sosial media, kehilangan kabarmu. Jadi dia bilang kecarian kamu di sosmed. Oh, kehilangan kabarmu. Mungkin dia sibuk stalking kamu ya. Dia cari-cari sosmedmu masih ada atau enggak, kamu aktif atau tidak. Kamu publikasikan nggak hidupmu di sosmed. Tapi ini kalau dia bilang kecarian kamu di sosmed, berarti kamu nggak terlalu update di sosmed ya. Mungkin kamu nggak terlalu membuka diri di sosmed. Ya kamu seringnya lihat tarot gitu ya, jarang main sosmed. Ya dia nggak tahu. Ya gitu, kecarian aja. Kok sosmedmu sepi ya? Gitu. Lalu ada kedatangan leluhur, spirit guide ya. Oke. Dia bilang dia didatangi leluhur atau spirit guide. Spirit guide itu malaikat penjaga ya. Jadi entah dia bermimpi atau memang ya dia semacam dapat energi ya, dapat petunjuk, dapat cahaya dari leluhur atau malaikat gitu ya. Ya kita bilang mimpi lah mungkin ya. Dan di mimpi itu mungkin dia bertemu leluhur atau bertemu malaikat. Dan ya malaikat itu, leluhur itu, penjaganya itu bilang ke dia mungkin ya. Tentang hubungan kamu sama dia gitu. Jadi kayak apa ya, entah malaikat atau leluhur menyadarkan dia gitu. Kamu harus begini, harus begitu, harus memperbaiki hubungan sama ini gitu. Jadi kayak gitu sih. Ya lucu aja kok misalnya nih ada konflik dengan kamu atau nggak bicara sama kamu, kok aku bertemu leluhurku, aku bermimpi leluhur, bermimpi malaikat ya, dan kamu ada di sana di mimpi itu. Aku ngebahas kamu sama leluhurku, sama nenek, kakek, orang tua, keluarga atau siapa gitu ya yang di mimpi itu. Oke. Kurang kasih sayang. Wah, kurang kasih sayang nih Cigemoy ya. Dia ngerasa kosong, kehilangan arah. Ya beberapa apa ya, dia kurang perhatian mungkin, nggak ada yang penyayang kayak kamu.
nggak ada yang sensitif, nggak ada yang perasa seperti kamu, ya. Jadi dia bilang kurang kasih sayang, ya. Dia lagi jablay sekarang, jarang dibelai. Wah, ini nih sedikit atensi, ya, sedikit attention, ya, sedikit perhatian, ya. Mungkin sedikit perhatian dari orang, sedikit perhatian Marimarnya, Fergusonnya atau siapa, ya, sedikit perhatian keluarga, teman. Nih, narsis yang beresiko, ya, beberapa dealing sama orang yang narsistik, ya. Jadi dia tuh pernah narsis begitu, kayak awalnya ya udah lost kontak, ya gue nggak mau lagi lihat lo di WhatsApp atau apa, ya narsis gitulah, so kuat, ya, sosok realistis, sosok apa ya, so bisa aja gitu. Tapi ternyata ya beresiko karena sakit banget loh, sakit banget tidak komunikasi dengan kamu. Mau buka komunikasi ya kena mental gitu, ya, kena egonya, ya ribet lah gitu. Lalu cinta yang tumbuh untukmu. Wah, beberapa ini nggak nyangka, ya, cintaku kok nggak hilang-hilang ya sama kamu, kok makin tumbuh. Ya aneh sih, padahal bisa aja kan kalian nggak banyak bicara, nggak ketemu, nggak komunikasi, tapi kok cinta itu tumbuh ke kamu. Apa aku diguna-guna sama kamu? Netting, negative thinking, ya. And then kemudian tidak ada yang bisa diandalkan. Wah, ini beberapa kalian dealing sama orang yang dia pernah memanfaatkan kebaikanmu. Kamu pernah baik sama dia, kamu pernah memberikan apa, melakukan yang terbaik gitu sama dia. Ya, kamu bisa diandalkan, kamu sangat dewasa kah, sangat bijak gitu, ya. Tapi sekarang tidak ada yang bisa diandalkan. Apalagi kalau nggak dekat kamu, ya. Dia rasa, ya aku mau mengandalkan siapa, nggak ada yang tulus kayak kamu, gitu. Oke, lalu, wah, tidak langgeng, ya. Dia tidak langgeng dengan yang lain. Beberapa di sini entah dia berencana gitu mau berpisah dengan yang lain, atau suatu saat memang dia tidak langgeng dengan yang lain. Bisa aja tadi kan ada orang yang narsis gitu, ya, sosok bisa gitu, so hebat lah, cinta itu bisa lah dibangun, cinta akan terjadi begitu saja, aku bisalah belajar mencintai yang lain, ya gampang lah bisa, ternyata enggak, ya. Ini akhirnya ada yang nggak langgeng dengan orang lain, nggak langgeng dengan Ciripa. Wah, gitulah. Oke, butuh ketenangan batin. Oke. Ini tadi aku udah bilang, ya, orangnya emosional sekarang, sensitif, ya, baperan. Jadi dia nggak tenang, ya, secara batin. Makanya dia bilang butuh ketenangan batin. Mungkin ketenangan batin itu, ya, kalau bersama kamu. Kalau dengan yang lain dia meledak-ledak, emosian, ya, barbar, gitulah. Karena ada yang keras kepala nih, ya, kepala batu, es batu. Wah, sesak di dada, teringat kamu. Ini beberapa dari mereka sesak, ya, dadanya. Dada, ya. Jadi mungkin kamu pernah di fase ini, apalagi kalau twin flame, ya, mirror, udah tahu kan, sedih itu wah luar biasa. Kalau kita sedih, ya sedih sesedih-sedihnya gitu. Kadang ya senyum juga, ya senyum sesenyum-senyumnya aja. Ya intinya dia sekarang merasa sesak di dadanya kalau teringat kamu. Kamu kan pernah seperti ini, ya. Tiba-tiba jantung berdegup kencang, terus dia keringatan, dia sakit kepala gitu, ya. Ya kasihan lah, kayaknya kesehatannya terganggu, ya. Terus ini terjebak dalam kepalsuan. Wah, ini ada yang orangnya fake, ya, palsu, bertopeng. Jadi dia terjebak dalam kepalsuan. Dia rasa, ya aku udah terlanjur bertopeng, aku pasti bisa lah memenangkan egoku, atau ya aku akan bisa lebih bahagia tanpa kamu. Kamu tuh bukan apa-apa, bla bla bla. Ya palsu gitu, nggak mengakui kebaikanmu.
sosok bisa bahagia dengan yang lain, fokus sama yang lain gitu, tapi ya itu kan palsu. Akhirnya dia terjebak dalam kepalsuan. Jadi hidupnya itu berputar-putar di dunia yang palsu. Dunianya dia itu ya fake terus lah, dengan orang-orang bertopeng gitu. Maaf ya kalau ada berisik ya. Nah, security orangnya suka menyendiri tadi ya, suka ngeprotek dirinya. Ya gitu. Mungkin gimana ya, belum bisa menjadi apa adanya. Atau dia cari aman ya, terbiasa di zona nyaman. Jadi masih menutup diri gitu ya. Ya masih ada yang fake, palsu. Lalu di sini ada sakit ya. Ada yang sakit, ada yang banyak masalah. Banyak masalah kah? Masalah keluarga, masalah sama siapa gitu. Bisa masalah kerjaan ya, atau masalah keuangan. Dan ini wah, ada yang awakening ya, kesadaran spiritual. Beberapa mengikuti energimu, dia akan punya kesadaran untuk berubah, dia akan punya kesadaran untuk introspeksi diri. Ada yang awakening ya. Nih, ada yang tidak berkembang, tidak maju, tidak hoki ya. Ternyata tanpa kamu hidupnya nggak berkembang, nggak maju, tidak beruntung ya, rezekinya buruk gitu. Tapi ada yang awakening tadi ya, akhirnya ada yang spiritual awakening, akhirnya ada yang punya kesadaran spiritual. Jadi dia kayak melepas semua hal-hal duniawi, dia akan fokus sama dirinya sendiri, memperbaiki diri ya, mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Terus dia mau berjuang mungkin ya, mau berusaha ke kamu gitu. Oke? Sekarang kita lanjut. Aku shuffle dulu ya. Oke, kabar mengejutkan. Wah. Beberapa di sini ngerasa apa ya? Aku kok bisa mensia-siakan takdir kenal sama kamu. Kayak apa ya, kita kan udah ditakdirkan bertemu atau ditakdirkan kenal ya, aku mengenal kamu, tapi kok aku sia-siakan ya, kok aku gak bersyukur dengan kehadiranmu. Dia rasa gitu, dia rasanya koneksi dengan kamu ini membuka pola pikirnya, membuka cara pandangnya, membuka mindsetnya. Dia jadi kayak orang yang apa ya, yang tadinya punya ego, yang tadinya santai, slow, bodoh amat, dia jadi sadar gitu, kayak iya ya, namanya jodoh itu memang direncanakan oleh Tuhan, tapi kita juga harus berusaha. Tapi sayangnya itu aku nggak berusaha. Jadi kalau aku nggak berusaha ya gimana aku mau dapatkan kamu. Jadi di sini ada pola pikir kayak apa ya, Tuhan itu udah ngasih orang sebaik kamu, tapi dia sia-siakan. Jadi dia kayak ngerasa sedih banget gitu. Dan pola pikirnya kebuka. Dia jadi berpikir dengan cara pandang luas, bahwasanya ya namanya kita mencintai atau dicintai ya harusnya dihargai gitu. Itu sih. Ya dia sedih banget. Harusnya udah ditakdirkan kenal kamu, dan harusnya bisa dong sama kamu, tapi ya gak berjuang maksimal atau sia-siakan kamu, gak bersyukur dengan kehadiranmu, ya akhirnya Tuhan ambil kamu gitu dari kehidupan saya, dan saya jadi begini berantakan. Ini pengen banget sih minta maaf, pengen memperbaiki hubungan, bahkan dia sibuk stalking kamu, ngecek nomormu, ngecek akun kamu. Kira-kira aku ngomong apa ya? Ngomong halo doang itu juga susah banget, gimana ngomong maaf. Dia rasa gitu. Oke, kita lihat dulu, ini ada pesan dari dia. Pesan dari orang ini. Wah, oke. Ntar ya, say rempong. Rempong banget di sini. Oke, kita lihat pesan dari dia. Nih, aku nggak bermaksud melukai perasaan kamu. Semua hanya karena emosiku yang sesaat, ya.
Jadi dia bilang, aku nggak bermaksud waktu itu melukai perasaanmu, nyakitin kamu. Ya aku begitu karena hilaf ya, karena emosi sesaat. Masa sih? Ih gemoy, oke. Aku tertutup karena aku nggak percaya diri. Beberapa kalian dealing sama yang misterius ya, tertutup, nggak jujur. Jadi dia bilang aku tertutup karena aku nggak percaya diri ya. Ada penakutnya atau ya begitulah, udah biasa tertutup, udah biasa nggak percaya diri, kayak ada orang yang gitu ya, nggak ekspresif soal cinta. Aku banyak salah sama kamu, maaf ya, gitu. Oke, aku bolak-balik lihat profil kamu, tapi aku belum berani menghubungi kamu. Dia bolak-balik lihat profil WA-mu, profil sosmedmu kan ada, misalnya masih ada gitu ya, tetap aja dia kayak belum berani menghubungi kamu gitu. Aku sering memandang fotomu ya, beberapa kalian yang pernah bikin foto, dia suka mandang fotomu ya. Ini ada yang rindu banget sama kamu. Terus kasih aku waktu untuk menyelesaikan masalah-masalahku. Ini aku udah bilang tadi ya, dia lagi banyak masalah keuangan, masalah sama Marimar, masalah sama siapa tuh, Ciripa ya, Suneo. Ya ada masalah kerjaan atau apa gitu ya, masalah keluarga, masalah uang. Jadi dia bilang kasih aku waktu ya untuk menyelesaikan masalahku. Oke, aku cinta sama kamu, tapi aku belum bisa menjanjikan apa-apa ya. Beberapa bilang kamu nggak usah banyak berharap sama saya ya. Meskipun aku cinta sama kamu, tapi aku belum bisa menjanjikan kejelasan ya. Mungkin dia belum bisa mengambil keputusan gitu kak. Sebenarnya nggak ada yang memperhatikan aku saat kamu nggak ada ya. Ini tadi aku ada bilangnya dia kurang perhatian. Jadi begitu, sebenarnya nggak ada yang memperhatikan aku saat kamu nggak ada. Orang-orang di sekitarnya mungkin kurang intuitif ya, kurang tajam intuisinya. Orang di sisinya kurang peka, kurang perasa, kurang sensitif. Jadi ya nggak ada yang perhatian sama dia gitu. Aku butuh sosok seperti kamu, tapi nggak ada yang bisa menggantikan kamu ya. Aku butuh orang kayak kamu, tapi belum ada yang bisa menggantikan kamu gitu. Oke? Cuma kamu yang membuat aku menjadi diri sendiri ya. Ini tadi aku ada singgung tentang fake ya, ada yang palsu. Hidupnya, circle-nya, lingkungannya, orang di sekitarnya, orang di sisinya, itu semua fake ya, palsu. Orang-orang duniawi yang butuh validasi, butuh pengakuan, butuh penilaian, penerimaan. Jadi dia bilang ya cuma kamu yang membuat aku jadi diri sendiri. Aku bisa jadi apa adanya kan sama kamu. Ya aku bisa suka-suka gitu, seenaknya sama kamu. Ih, gemoy. Oke lah. Mungkin aku akan mencintai kamu seumur hidupku. Wah, beberapa ngerasa ya mungkin saya akan cinta sama kamu seumur hidup ya. Mungkin ini karma juga ya buat dia. Sia-siakan orang sebaik kamu, jadi seumur hidupnya ya dia nggak bisa lupain kamu. Dia akan terus mencintaimu ya. Terus aku paham tentang semua kode dari kamu, tapi aku diam ya. Beberapa ada lihat sosmedmu, lihat yang kamu posting. Dia bilang gitu, aku paham tentang semua kode dari kamu, tapi aku diam. Mungkin dia ngerasa postingan kamu itu kode buat dia. Ya entah dia GR ya. Atau ya memang dia ngerasa tersindir. Gitu, ciao Bella. Oke. Lalu aku sayang kamu meskipun kita berbeda. Beberapa punya perbedaan. Kayak langit dan bumi ya, beda karakter, beda sifat, beda usia, beda kedewasaan, atau ada perbedaan yang sensitif ya. Perbedaan apa gitu. Tapi dia sayang sama kamu meski kita berbeda. Kita belum benar-benar selesai ya. Dia bilang kita belum benar-benar selesai. Mungkin dia akan kembali, datang lagi. Ada yang ya mau menghampiri kamu, mau menujumu lagi. Oke, sekarang nah kita lihat dulu huruf ya. Huruf di namanya siapa nih? Dia atau kamu?
W, O, B, I, M, G, A, J, K, H, S, R, P, N, L, F, D, ada T. Oke. Terus ini bulan spesial siapa? Bulan spesial kalian ya, dia atau kamu. Mungkin terjadi sesuatu apa gitu ya. Wah, ini ada Februari, ada Januari, ada Juli, ada Mei. Oke. Bulan Mei ada November, Agustus, Juni, ada Oktober. Oke, ya Februari. Oke. Sekarang ada zodiak dominan. Zodiak siapa nih, Say? Oke. Ini yang terbaca ada Capricorn, Gemini, Taurus, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Aries, dan Aquarius. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.